Panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salam semoga tercurah pada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di pelatihan yang hari ketiga. Insya Allah hari ini sesi fisika, yang kedua nanti di jam 1 adalah sesi biologi. Untuk itu, sekarang kita mulai dengan sesi yang fisika. Baik, sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dipersilahkan. Sadaqallahul Adzim. Semoga kegiatan kita hari ini lancar ya, adik-adik sekalian. Baik, sekarang kita serahkan selanjutnya kepada Kak Arfan. Kak Arfan, Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, wih. Di sini sudah terlihat ya ada Najwa, Ajeng gitu ya. Terus ini siapa nih dari MTSN 4 Pangandaran ya. Oke, dan lain-lain ya teman-teman ya. Alhamdulillah ada 60-an gitu ya, 60, hampir 70 gitu ya yang sudah hadir di pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali teman-teman bahasan materi kita setelah kemarin kita sudah ini ya, sudah mulai nih ya, mulai berkenalan dan melihat teman-teman silabus materi di fisika, dan kita sudah membahas beberapa topik gitu ya, beberapa topik penting yang menjadi bagian pokok bagian pokok materi yang biasanya jadi soal-soal di KSM gitu ya. Oke, kemarin kita coba review dulu teman-teman. Kemarin kita udah bahas apa aja? Ada yang mau ini? Ada yang mau share teman-teman? Udah dibaca-baca lagi. Kemarin kita udah bahas apa aja? Oke, boleh ya, biar ini ya teman-teman, biar kita sambil sambil saling mengingatkan gitu ya. Nah, kemarin udah belajar apa aja kita? Pengukuran. Ya, gerak lurus beraturan. Ya, betul, Rafli. Apalagi Pengukuran, pengukuran. Ya, ya, Alifia. pengukuran gerak lurus beraturan, Ya, GLBB. getaran, Terus getaran, getaran. Oke, siap ya. Jadi sebetulnya basicnya ketika ketika kita belajar pengukuran gitu ya, karena pengukuran itu ngurus besaran gitu ya, ngurus konsep berkenaan dengan berbagai hal yang kita ukur ya. Efeknya sebetulnya ketika kita belajar pengukuran bisa kemana-mana gitu ya, termasuk tadi ada yang nyebut getaran gitu ya. Jadi sebenarnya Kak baru menunjukkan persamaannya aja gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba lanjutkan kembali teman-teman ya. Kemarin kita sudah membahas konsep berkenaan dengan gerak lurus beraturan gitu ya, di mana gerak lurus beraturan tuh kita punya benda bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Kemudian kalau di gerak lurus berubah beraturan, apanya yang konstan teman-teman? Nah, ingat kemarin kalau di GLBB apa yang konstannya? Yaitu si percepatannya percepatan, gitu ya, percepatannya. Jadi kemarin teman-teman udah berkenalan dengan ada kecepatan gitu ya, ada percepatan, dan juga konsep awalnya gitu teman-teman udah bisa ngebedain ada jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan gitu ya, percepatan. Oke, sekarang kakak akan coba lanjutkan lagi teman-teman analisis yang lain berkenaan dengan gerak. Terkadang kita disuguhi soal itu nggak melulu dalam bentuk cerita teman-teman ya. Kita bisa juga disuguhkan dalam bentuk grafik. Nah, tapi teman-teman yang harus diingat adalah kalau kita berbicara soal grafik ya, jadi pertama nih yang harus teman-teman lihat ya, kita harus harus bisa 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 apa ya, bisa mengidentifikasi grafik yang dikasih itu apa terhadap apa gitu. Kan maksudnya gini, ketika kita berbicara gerak lurus beraturan gitu ya, tadi kita ingat bahwa kecepatannya konstan. Jadi misal kalau kita dikasih grafiknya itu adalah kecepatan terhadap waktu. Contoh misal gini, ini sumbu Y-nya kecepatan, ini sumbu X-nya waktu gitu.
Ya, kecepatannya anggaplah satuannya dalam meter per second. Dengan ya, waktunya dalam second. Jadi kalau di GLB, di gerak lurus beraturan, teman-teman karena kecepatannya konstan, bentuk grafiknya kira-kira gimana? Misal ada benda nih gerak dengan kecepatan 12 meter per second, gitu ya. Kemarin kalau biar biar kita ingat-ingat lagi kemarin pas gerak lurus beraturan kita ngobrolin soal Pak Budi ya, Pak Budi dan Pak Ahmad gitu kan ya, yang mau ini kan tuh Pak Budi lari dengan kecepatan 4 meter per second. Nah, jadi bisa dibilang ketika kita lihat kondisi gerak lurus beraturan kecepatannya itu tetap misalkan di 4 meter per second, misalkan di sini ya, misalkan anggaplah ini nilainya 4 gitu. Oke. Nah, Pak Budi misalnya geraknya kemarin selama berapa second nih? Pak Budi itu dalam 40 second gitu teman-teman ya. Jadi bisa dibayangin teman-teman selama kan ini yang di sumbu X-nya itu adalah waktu ya. Ya kan? Jadi sampai detik ini ibaratnya detik ke 5, 10 gitu ya, 15, 20 sampai ke detik ke 40. Anggaplah ya sampai detik ke 40, Pak Budi geraknya tetap aja dengan kecepatan 4 meter per second. Makanya kalau di grafik GLB teman-teman, si garisnya itu datar gitu ya. Kalau misalnya kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, kenapa? Karena kecepatannya konstan, artinya lurus aja gitu kan. Nah, kalau kalau kita hitung berapa berapa perpindahan yang terjadi gitu ya, berapa perpindahan yang dilakukan oleh Pak Budi kalau bergerak dengan kecepatan 4 meter per second dalam waktu 40 second. Berarti kan kalau kita nyari delta X sama dengan apa? Sama dengan kecepatan kali waktu ya. Kecepatan kali waktu. Berarti sama dengan 4 kali 40 gitu ya. 4 kali 40 kemarin kita dapat jawabannya 160. Ya kan? Ya, 160. Oke, 160. Nah, di sini yang perlu dilihat apa teman-teman? Ternyata kalau kita ngitung 4 kali 40 di grafik itu sama aja kayak kita ngitung panjang kali lebar ya. Ya kan? Panjangnya 40, lebarnya 4. Atau kita bisa dibilang kita tuh lagi mencari luas persegi panjang ini gitu. Ya. Jadi di sini di konsep grafik salah satu yang sering dilihat adalah eh, pertama, gimana teman-teman bisa menginterpretasikan, bisa membaca grafiknya gitu. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Oh, kalau datar berarti benda lagi bergerak dengan kecepatan konstan kan gitu. Kedua, kita bisa juga ditantang buat nyari berapa sih perpindahan yang terjadi. Nah, itu bisa kita cari dengan menghitung luasnya teman-teman gitu. Karena nanti soalnya bisa jadi kita dikasihnya dalam bentuk grafik. Oke. Nah, ini kecepatan terhadap waktu kalau misalnya kondisinya adalah benda bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, di sini kita juga di grafik ini ya, di grafik kita kita mainnya grafik kecepatan terhadap waktu aja dulu ya. Jadi kalau di grafik kecepatan terhadap waktu, kita juga bisa punya kasus GLBB, teman-teman. Nah, kalau GLBB kita gambarin di sini seperti apa? Kita balik lagi ke kasus yang udah kita pelajari. Misalnya di sini kita punya benda nih, gerak ya. Ada benda bergerak dengan kecepatannya 2 meter per second, kecepatan awalnya 2 meter per second, jadi 14 meter per second dalam waktu 4 second gitu kan ya. Nah, jadi kalau digambarin di grafik seperti ini. Jadi awalnya benda tuh kecepatannya 2 meter per second gitu ya. Berubah jadi 14 gitu kan. Berubah jadi 14 dalam waktu berapa? Dalam waktu tadi kita lihat eh dalam waktu 4 second gitu. Nah, waktunya 4 second, anggaplah sampai sini. Jadi kalau digambarin grafiknya kurang lebih begini, teman-teman. Jadi anggaplah ini empatnya di sini kan. Nih, jadi di detik keempat jadi 14 second. Jadi awalnya 2 jadi 14. Teman-teman perhatiin bahwa kalau misalnya kita punya GLBB gitu ya. Jadi ada kemiringan, ada perubahan kecepatan tuh dari 2 ke 14 dalam waktu 4 second gitu. Oke. Nah, buat nyari percepatannya sebetulnya kalau teman-teman udah ingat kalau apa di matematika pernah belajar terkait persamaan garis lurus, konsep tentang gradien, kemiringan. Jadi percepatan itu sama dengan gradiennya gitu. Ya, jadi berapa perubahan kecepatan dibagi waktunya. Atau teman-teman ingat-ingat aja persamaannya. Percepatan tuh VT min V0 dibagi T gitu kan.
Nah, yang menarik di sini kalau misalnya teman-teman dikasihnya dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi soalnya nggak kayak apa? Nggak kayak tadi gitu ya. Kalau sebelumnya kakak kasihnya tuh oh ada benda bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per second. Kemudian berubah kecepatannya menjadi 14 meter per second dalam waktu 4 second gitu. Nah, ini kakak ngasih ceritanya, kakak ngasih grafiknya gitu. Nah, teman-teman harus bisa bisa membaca itu gitu. Oh, awalnya 2 nih, berubah jadi 14 selama 4 second. Ditanya perpindahannya gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngitung perpindahan kan bisa kita gunakan persamaan ini ya. Delta X sama dengan gitu kan ya. Delta X sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, tapi kalau di konsep grafik, sebetulnya bisa aja ada cara lain. Yaitu dengan analisis tadi, dengan analisis luas, teman-teman ya. Jadi kita bisa cari nih, berapa perpindahan yang terjadi dengan menghitung luas ini gitu. Nah, kita lihat dulu, ini bentuk apa sebetulnya teman-teman? Kalau dilihat dari bentuk bangunnya, kan kalau tadi mah persegi panjang ya gampang gitu, enak ya. Kalau ini bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Segitiga gitu. Ini mulainya di 2 loh gitu. Ya nih kakak kasih dulu nih bentuknya yang mana ya? Tuh. Ada nggak ya yang ini? Nah, ini dia. Ini bentuk apa teman-teman? Ya, trapesium kan? Ini nggak bisa ditarik lagi ininya, jelek. Lah, bentuk trapesium kan? Oke. Nah, kalau trapesium, kayak kalau kita punya trapesium, cara nyari luasnya gimana sih? Oke. Ya, ada yang tahu cara nyari luas trapesium? Jadi kalau nggak punya trapesium nih, trapesiumnya ya bentuknya gimana? Apa begini misalkan. Jadi kan kita punya atasnya, kita punya bawahnya, kita punya tingginya gitu kan ya. Jadi tinggal kita apa? Kita tambahin atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Bagi 2 kali tinggi. Oke. Nah, sekarang kita punya trapesiumnya kayak gini. Jadi trapesiumnya agak ngejungkir teman-teman ya. Ya enggak? Ngejungkir. Jadi ininya 2, ini 14. Tingginya 4 gitu kan. Ya. Jadi kalau kita hitung luasnya 2 tambah 14 bagi 2 kali 4. Berapa jawabannya teman-teman? 32. Berapa? Ya, 32. ya 32. 32 meter. 32. Oke. Yang kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini, lihat ya di sini, benar kan tuh? Sama nggak dengan yang jawaban kita yang sebelumnya? Sama ya, 32 meter gitu ya. Artinya nanti teman-teman bakal macam-macam gitu ya ini tantangannya. Oke, sekarang kita lihat nih teman-teman. Nanti gitu ya, soal yang dikasih kalau grafik biasanya nggak bakal sesederhana, oh cuman gambarnya gitu doang gitu. Tapi bisa jadi nanti grafiknya seperti ini. Ini grafiknya ini contoh aja gitu ya. Misal awalnya kecepatannya misalnya dari 0 dulu lah. Dari 0 dia naik misalnya gitu ya. Set. Terus kecepatannya konstan. Ya. Ya, jadi misalnya awalnya apa kecepatannya 0 naik sampai kecepatannya jadi 8 gitu ya. Jadi 8 dalam waktu 2 second lah gitu ya, dalam waktu 2 second, kemudian ini sampai detik ke-5 misalnya ya. Nah, dari detik ke-5 melambat misalnya, melambat sampai detik ke-9 gitu ya. Nah, terus grafiknya seperti ini teman-teman. Ternyata masih masih berlanjut ke bawah, sampai kecepatannya di -4 gitu ya, sampai kecepatannya di -4, sampai di -4. Kemudian di sini eh, apa sampai sinilah kita kita analisis gerak benda sampai detik ke 10 misalnya, ke 10 ke 5 ke 15 lah boleh, ke 15 meter. Di sini detik ke 15 ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi misal kita
diminta analisis grafik kecepatan terhadap waktu dari bentuk grafiknya yang dikasih seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat ya. Di sini misalnya kayak kita di analisis nih. Misal kita punya A, B, C. Ini kakak kasih penanda dulu ya. Ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi dari A, B, C, D, E sampai F. Ya. Nah, kalau kanannya nih. Kalau dari A ke B, ceritanya benda lagi ngapain sih? Lagi gerak apa sih? Kalau dari A ke B, benda geraknya lagi apa? Geraknya gimana? Dari A ke B. Ya, lagi Naik. maju. Siap, betul. Majunya gimana? Nah, itu ya. Majunya betul ya, Egi maju dan kata Winda nih dilengkapi dipercepat. Ya, jadi dari A ke B itu benda tuh maju dipercepat gitu ya. Oke. Dari B ke C, dari B ke C kecepatan lagi gimana? Masih dipercepat nggak? Kecepatannya konstan. Ya, kecepatannya konstan. Kalau dari C ke D, Terjadi perlambatan. ya terjadi perlambatan. Nah, pertanyaannya dari D ke E. Langkah ini sampai tembus ke bawah. Maksudnya gimana tuh? Nah, kalau D ke E lagi apa? Berbalik arah. Yes, betul. Diperlambat, terus dia Berbalik arah. ya dia lagi berbalik arah sebetulnya gitu ya. Jadi lagi berbalik arah gitu. Jadi ibaratnya awalnya maju gitu ya, awalnya maju dipercepat konstan terus melambat, setelah melambat mau balik arah gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Kakak misalnya gini. Berarti berapa perpindahannya nih? Ditanya berapa perpindahan? Berapa perpindahan perpindahan ini gitu. Berapa perpindahannya? Berapa perpindahan benda selama pergerakan ini? Oke, silakan coba teman-teman cari. Atau kadang ditanyanya di mana posisi benda pada detik ke-15. Artinya kalau dari posisi awal dia itu lagi posisinya lagi di mana? Anggap posisi awal pergerakan benda itu geraknya ke kanan misalnya gitu. Jadi benda bergerak ke kanan dengan bentuk jadi gerak awalnya ke kanan dengan bentuk grafik seperti ini. Gimana cara ngitungnya? Nah, jadi teman-teman bayangin untuk yang grafik yang atas ini gitu ya, grafik yang atas ini berarti benda lagi gerak ke kanan kan. Kita hitung perpindahan totalnya dengan menghitung luas. Ya, kita hitung aja luasnya. Berarti kan ini dari awal atasnya 2 ke 5 tuh 3 ya. Ini untuk yang atas nih. Berarti 3 tambah bawahnya 9 per 2 kali tingginya berapa? 8. Berarti sama dengan berapa nih? 9 tambah 3, 12 bagi 2, 6 kali 8, 48. 48 meter. Jadi untuk pergerakan dari titik A sampai ke titik D itu 48 meter gitu. Jadi benda itu geraknya tuh udah 48 meter. Setelah 48 meter balik lagi. Balik laginya sejauh apa ya? Ini kita hitung luas yang ini berarti sekarang gitu. Ya. Luasnya berapa nih? Atasnya 11 sampai 15 4 gitu kan ya. Ditambah ini bawahnya ini 9 ke 15 tuh 6, 4 tambah 6 per 2 kali tingginya berapa? 4 gitu ya. Sama dengan 10 bagi 2, 5 kali 4, 20 gitu. Oke. Jadi teman-teman bayangin ya, jadi benda itu geraknya awalnya ke kanan 48 meter, terus baru balik lagi sejauh 20 meter. Berarti posisi benda di mana sekarang? Di mana posisi benda? Di 28 meter. Ya, 28 meter di mana? Di kanan apa di kiri? 28 meter di kanan. Nah, itu dia. Oke, saya paham ya. Oke, itu dari grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik lainnya teman-teman, Ini ada suara ke dalam. ya, grafik lainnya yang bisa kita analisis adalah grafik posisi terhadap waktu, gitu ya. Kalau GLB gimana? Oke, ini kita lihat dulu grafik GLB ya. Kalau grafik GLB, grafik posisi terhadap waktu, kan teman-teman lihat, kalau misalnya GLB kan kecepatannya konstan.
Anggaplah benda itu punya kecepatan 4 meter per second. Artinya dia bakal pindah 4 meter setiap second gitu ya. Bayang nggak? Maka grafik yang dihasilin bakal seperti ini teman-teman. Oh, 1 second pertama naik 4 gitu ya. 1 second berikutnya naik 4 lagi gitu. Jadi dia bakalan lurus gitu teman-teman. Jadi kalau grafik grafik posisi terhadap waktu untuk yang GLB dia bakalan lurus aja gitu. Ya. Tapi kalau yang GLBB gimana, teman-teman? Kalau ada percepatan, grafiknya kan dia kan dipercepat tuh. Berarti secara perpindahan setiap detiknya nggak bakal konstan, itu bakal makin nambah kan gitu. Nah, bentuk grafiknya gimana? Dia bakal ngebentuk kayak parabola gitu, teman-teman. Ya, parabola. Kenapa ya? Lihat aja teman-teman, untuk delta X-nya sendiri kan persamaan GLBB itu ada kuadratnya kan ya. Nih, buat delta X-nya kan setengah AT kuadrat, makanya dia tuh ngebentuk persamaan kayak parabola. Ya, ini grafik posisi terhadap waktu. Kalau di posisi terhadap waktu ya lebih ke interpretasi aja, teman-teman bisa melihat oh berarti kan kalau gerak lurus beraturan tuh kecepatannya berubahnya konstan gitu kan ya. Kecepatannya konstan sehingga perubahan posisinya tuh ya tetap gitu. Artinya ya garisnya lurus gitu. Sementara kalau misalkan di GLBB dia membentuk parabola. Nah, berikutnya grafik lain yang bisa kita lihat adalah grafik percepatan terhadap waktu, teman-teman nih. Percepatan terhadap waktu. Pertanyaannya kalau misalnya di GLB punya percepatan nggak? Punya percepatan nggak? GLB di gerak lurus beraturan. Tidak, berarti grafiknya gimana? Udah AT-nya udah nggak ada gitu, udah biarin aja nol aja gitu. Ya. Nah, sementara kalau misalnya di GLBB ya, di GLBB kita punya misalkan ini percepatan terhadap waktu gitu ya. Ini percepatan, ini waktunya. Kalau di GLBB percepatannya gimana? Tetap atau berubah? Berubah. Percepatannya berubah gitu di GLBB? Ya. Ingat teman-teman, konsepnya GLBB itu Enggak. percepatannya konstan ya. Ingat-ingat, GLBB itu percepatannya konstan. Berarti kalau di sini grafiknya gimana? Grafiknya oh berarti konstan aja, lurus gini. Misalkan kayak tadi kakak punya pergerakan benda yang percepatannya 3 meter per second kuadrat. Maka ini kakak bisa bisa gambarin kalau di grafiknya ya gini aja, berarti A-nya nilainya adalah 3 gitu. Jadi konstan di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Nah, kalau misalkan dari grafik percepatan sama waktu yang kita dapat apa? Yang kita dapat kecepatannya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngitung luasnya ya kita dapatnya nilai kecepatannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu nih teman-teman contoh soal dari KSM 2023. Ada contoh soal seperti ini gitu ya. Contoh soal analisis grafik. Silakan teman-teman coba analisis dulu dari sisi pergerakan bendanya. Kita punya grafik kecepatan terhadap waktu. Ditanya grafik percepatan terhadap waktu yang benar yang mana. Oke. Ya, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ya tinggal pilih aja. Oh, pemat.
sorry Mas. Oke, maaf. Baru ini ya. Oke, Kakak ulangi lagi ya. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Di sini kita punya grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan terhadap waktunya, ya, grafik kecepatan terhadap waktunya di sini kan lihat ada ya dari detik ke 0 ke detik ke 1, teman-teman ya. Dari detik 0 ke detik ke 1 itu ada perubahan kecepatan. Berapa perubahan kecepatannya? Ya, teman-teman bisa hitung ya. Oh, kecepatan saat T-nya 10, kecepatan awalnya 5. 10 kurang 5, 5, 5 bagi 1, 5. Oh, berarti di sini kita bakal punya percepatan sebesar 5 gitu kan ya. Percepatannya konstan gitu ya, 5 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, di sini di yang grafiknya datar, teman-teman ya. Di yang grafiknya datar ini berarti percepatannya gimana? Percepatannya 0 gitu ya. Sementara satu lagi di sini ini benda mengalami apa? Perlambatan dari awal kecepatannya 10 jadi 0 dalam waktu 2 detik. Berarti berapa nilai perlambatannya? 0 kurangi 10 dibagi 2 gitu ya. Jadi sama dengan min 5 juga gitu ya. Nilainya 5 gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi yang harus kita lihat, oh, cari yang awalnya 5 gitu kan ya. Datar 5. Ini 5, kemudian di sininya dari detik ke 1 ke detik ketiga 0, dari detik ketiga ke detik kelima itu minus 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, sebentar. Nah, sekarang coba soal yang ini deh. Ya. Oke, silakan dicobain ya teman-teman ya. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ya, macam-macam ya. Nah, lakukan analisis grafik kecepatan terhadap waktu. Suatu benda diberikan oleh gambar di bawah ini. Lakukan analisis. Oke. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di awal gitu ya. Nih, di sini yang kita lihat teman-teman, analisisnya dari mana sampai mana nih? Dari detik ke-5 ke detik ke-15. Kalau detik ke-5 berarti startnya dari sini dong. Nah, dari titik ini kan. Ke detik ke-15 ke titik ini.
Berarti teman-teman diminta analisisnya geraknya itu dari kondisinya yang garisnya ini miringnya ke atas ya. Tuh. Nah, ingat kalau misalkan miring ke atas artinya kan berarti kan kecepatannya bertambah ya. Ya enggak? Gitu. Nah, kecepatan bertambah artinya benda selalu bergerak dipercepat gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, jadi teman-teman harus perhatiin ya. Jadi harus dilihat dulu nih, gitu. Jadi hati-hati tuh di apa di sini tuh karena di grafik ini kan ada beberapa jenis gerak gitu. Nah, teman-teman lihat di soalnya yang diminta analisis gerak yang mana. Gitu. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutin lagi teman-teman ya ke analisis yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau diskusi dulu berkenaan dengan grafik nih ya? Tidak ada. Tidak, oke siap. Bisa semuanya ya, Faisal, Alvino, Kamila, Rizky, Ai, Raina, Faiza. Oh, mantap ya. Oke, makasih udah ngasih jawaban. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, berikutnya yang akan kita bahas teman-teman. Nanti nanti setidaknya analisis gerak ini teman-teman sampai paham ke konsep gayanya, konsep energinya gitu. Jadi ini dari konsep gerak ini nanti bakal melibas banyak topik gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ke silabus dari energi, gerak dan gayanya tuh udah bisa dapat gitu ya. Nanti apalagi pas udah ada energi, kita bisa masuk ke kelistrikan, ke kalor gitu. Jadi memang startnya teman-teman pahami dulu dari ini, terus nanti pahami energi itu apa soalnya dari gerak tuh lebih lebih itu gitu teman-teman ya bakal lebih tergambar gitu. Oke. Sekarang kakak coba ambil lagi teman-teman persamaan ini ya. Ya. Jadi di GLB di gerak lurus berubah beraturan kita punya 3 persamaan penting ini gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba menganalisis benda yang geraknya itu vertikal gitu. Kan kalau ini kan kemarin kita analisnya geraknya tuh hanya horizontal aja gitu ya. Ya, maksudnya geraknya datar aja. Nah, benda itu kan sebenarnya geraknya tuh nggak hanya apa nggak hanya horizontal, bisa aja geraknya vertikal. Sebagai contoh misalnya di sini ceritanya ada Zuan gitu ya. Nih, Zuan misalnya berada di sebuah bangunan yang ketinggiannya adalah 45 meter. Ya. Nih, jadi Zuan ada di sini ya, di bangunan yang tingginya 45 meter. Di sini ceritanya Zuan lagi apa? Lagi merenung gitu, lagi bertafakur ceritanya. Sambil murojaah gitu ya, sambil ngapalin set, pegang HP doi gitu kan ya. Nah, set. Ya, jadi lihat Al-Qur'an digital di HP gitu kan. Nah, tanpa disengaja si HP-nya ini jatuh gitu teman-teman ya. Ya, ceritanya jatuh. Jadi sebuah benda jatuh di ketinggian, ada benda yang jatuh dari ketinggian 45 meter. Yang mana jatuh pasti kemana? Ke Ke bawah. bawah. Ya ke Bawah. bawah. Pertanyaannya Ke bawah. kenapa jatuh itu ke bawah teman-teman? Gak mungkin ke atas. Nggak mungkin ke atas ya. Coba kenapa? Gravitasi. Ya, Gravitasi. betul, Gravitasi. gravitasi. Oke, Gravitasi. gravitasi. Sebetulnya gravitasi itu apa sih, teman-teman? Wah, itu nanti bakal lebih menarik lagi. Nah, gravitasi itu kan jadi ini kakak kasih spoiler, gravitasi itu sebenarnya kan gaya tarik menarik antar dua buah benda gitu. Nah, jadi nanti kita bakal analisis lebih jauh gitu ya di berikutnya. Jadi untuk saat ini kita tahu oh ada gravitasi. Gravitasi itu ada percepatannya. Ada nilai percepatan gitu. Jadi gravitasi biasanya yang paling sering dipakai 10 ya. Karena biar angkanya enak. Atau biasa 9,8 juga suka dipakai juga. Nah, ada percepatan namanya percepatan gravitasi. Jadi teman-teman sebetulnya ini kalau misalnya kita lihat kondisinya, ini tuh kayak punya ada benda nih ya, ada benda eh, awalnya nggak punya kecepatan gitu ya, kecepatan awalnya 0, kemudian dia mengalami percepatan sebesar 10 meter per second kuadrat. Jadi nanti bisa aja misalnya kakak nanya teman-teman di detik kedua gitu ya, di detik kedua untuk kasus Juan nih ya. Juan tadi kan HP-nya jatuh tuh di saat T-nya sama dengan 2 second misalkan nanya berapa kecepatannya kan kan bendanya bakalan jatuh nih ya set gitu karena di kecepatan di waktu dalam waktu 2 second berapa kecepatan kecepatan HP Juan yang jatuh ini
kita bisa gunakan persamaan yang di sini teman-teman ya. Cuman ganti aja namanya percepatannya, ya udah diganti ke percepatan gravitasi. Kecepatan awalnya 0 ditambah nilai percepatannya G gitu ya. G-nya adalah 10 kali waktunya 2. Oh, berarti kecepatannya adalah 20 meter per second. Kalau kanannya berapa sih di posisi ketinggian berapa dari tanah gitu. Teman-teman bisa gunakan persamaan yang delta X coba. Berarti kalau nyari delta X-nya gimana? Kadang suka diganti delta Y, ya itu mah masalah masalah penulisan aja. Kalau kamu ada delta X juga nggak masalah. Coba kalau nyari delta X-nya gimana? Di T-nya 2 second. Yo, silakan hitung teman-teman. Berapa delta X? Oke, kata Yasmin 20 meter. Yang lain silakan ya. Jadi pertanyaannya berapa nilai delta X-nya dulu aja. 22 meter. Oke, ada yang 20. Oke, Reja 22 meter. Zikra 20. Ini teman-teman tinggal masukin aja ke persamaannya. Berarti 0 ditambah setengah kali percepatannya, ingat diganti G gitu ya. Setengah G. Jadi ini nanti boleh aja teman-teman A-nya dari ganti G gitu. Ininya G. Ya gitu. Ini G gitu doang gitu ya. Karena dia sama-sama percepatan gitu. Setengah kali 10 kali T kuadrat. T-nya berapa? 2 ya, 2 kuadrat. Berarti sama dengan setengah kali 10, 5 kali 4, 20 dong. Nah, 20 meter gitu ya. Jadi delta X-nya 20 meter. Nah, kalau ditanya berarti di ketinggian berapa tuh? Nah, kalau ditanya di ketinggian berapa, teman-teman bisa lihat ya. Kan berarti benda baru gerak sejauh berapa? 20 meter. Berarti kalau ditanya ada di ketinggian berapa? Berapa jawabannya? Ini kan Ketinggian bangunan 25 ini meter. berapa? 25 meter. Ya, betul. Bakal ada di ketinggian 25 meter. Karena dalam waktu 2 second benda baru jatuh sejauh 20 meter. Masih ada 25 meter lagi yang harus ditempuh gitu. Berikutnya, pertanyaannya adalah berarti dalam berapa detik sih benda HP ini bakalan jatuh gitu. Nih, HP Juan bakalan sampai ke tanah dalam berapa detik? Oke. Gimana kalau kayak gitu? Nah, oke, kata Faisal 4,5 second katanya. Oh, ini Kak, jawab yang tadi ya 25 meter. Ya, betul, ketinggiannya 25 meter. Oke, sekarang pertanyaan Kakak, kapan atau dalam berapa detik sih HP Juan ini bakalan menyentuh tanah? Persamaan yang dipakai masih yang ini. Coba kira-kira pakai persamaan yang mana? 1, 2, atau 3? Itu dulu deh. 2, 1, 2, atau 3? Persamaan yang dipakainya yang mana? Lihat yang diketahuinya. Diketahui nilai delta X-nya kan? Diketahui nilai delta X-nya. Diketahui G-nya. Yang ditanya adalah T-nya. Lihat yang ada delta X, ada G, ada T. Yang mana teman-teman? Persamaan yang mana? Ada delta X-nya, ada G, ada T-nya. V0 juga jelas 0. Persamaan yang atas ya, yang pertama gitu teman-teman. Jadi di sini memang kita harus mengidentifikasi apa sih yang diketahui gitu. Ya kan? Coba. Nah, gimana Kak cara masuknya? Ya udah masukkan ke persamaan yang atas. Delta X-nya cuman kita udah tahu delta X-nya adalah 45. 45 itu sama dengan karena V0 T-nya V0 kali T-nya 0, ya udah biarin aja. Setengah tambah setengah kali G-nya itu 10 kali T kuadrat gitu kan ya. 10 kali T kuadrat. Jadi 45 sama dengan setengah kali 10 itu 5. 5 kali T kuadrat. Ya. Berarti T kuadrat sama dengan berapa? 45 bagi 5, 9 kan gitu ya. T kuadratnya sama dengan 9. Bilangan dikuadratin hasilnya 9 berapa? 3. Teman-teman berarti dalam 3 second. Ya, itu jadi dalam 3 second ya. Tadi ada jawab 4,5, ada yang jawab lebih gitu ya, 4,25. Nih teman-teman bisa perhatiin di sini ya. Jadi dalam 2 detik benda itu menempuh 20 meter, tapi di detik ketiga dia mampu sampai 45 meter. Ini menunjukkan bahwa yang namanya GLBB, jadi makin banyak waktunya gitu. Jadi jarak yang ditempuhnya makin panjang kan gitu. Kalau GLB kan
kalau gerakan beraturan ya nambah waktu 1 detik, misalkan kecepatannya 4 meter ya tetap aja 4 meter per second, tiap detiknya nambahnya 4 meter. Tapi kalau di GLBB lihat aja 2 detik awal cuma 20 meter, tapi di detik ketiga dia mampu sampai bawah gitu, artinya dia 25 meter dalam 1 detik ya. Jadi itu khasnya GLBB teman-teman ya. Ya, cuman poinnya di sini teman-teman udah tahu ya caranya mencari waktu T-nya sama dengan 3 second. Jadi ini kayak teman-teman kalau misalnya mau cari tinggi bangunan, tinggal dari atas aja, dari atas apa? Dari atas jatuhin benda gitu kan ya. Pakai pakai stopwatch, kita lihat waktunya sampai sampai dia menyentuh tanah berapa, bisa kita hitung ketingginya gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kurang lebih itu gitu. Jadi kita udah dapat, Kak, kalau dapat T-nya 3 second kita bisa ditanya apa lagi? Misal ditanya, berapa kecepatan saat menyentuh tanah ini? Berapa kecepatannya? Kan gitu ya. Berapa kecepatan benda saat menyentuh tanah? Berapa VT-nya berarti? Berapa VT-nya? Berapa kecepatan saat benda menyentuh tanah? Gimana cara ngitungnya? Kan kita udah dapat T-nya 3 second. Berarti masukin ke persamaan yang kedua. Kan gitu ya? Oke. Ya, betul. Ya, jawabannya 30 gitu kan. Karena T-nya udah dapat. PT-nya adalah 30 meter per second. Ya. Sip. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke. Nah, nanti ini kasusnya bisa ditambah lagi. Misalkan di bawah itu ternyata ada Anika ya, pas pas HP Juan jatuh, ada Anika nih. Anika misalkan di jarak 12 meter. Ini ada Anika di jarak 12 meter misalnya. Set. Wah, menyadari HP Juan jatuh, Anika yang ada di jarak 12 meter mau berusaha berlari gitu ya. Mau nyelamatin HP-nya Juan gitu. Set, gitu ya. Nah, kira-kira berapa kecepatan Anika gitu kan ya? Berapa kecepatan rata-rata Anika supaya bisa menangkap HP-nya Juan gitu. Kecepatan minimalnya berapa? Berarti 4. berapa? Ya, 4 meter per second. Jadi tinggal 12 dibagi 3 ya, 4 meter per second. Jadi kalau ada yang mau nyelamatin di jarak 12 meter, kecepatan minimalnya segitu gitu ya. Kalau kurang dari itu nggak keburu. Kalau lebih dari itu ya nggak masalah. Berarti kalau bisa lebih dari 4 meter per second, berarti Anika bakal ada di posisi bawah sebelum HP itu tepat jatuh ke bawah. Oke, paham ya? Sekarang kita lakukan analisis berikutnya ya, analisis satu lagi yang berkenaan dengan vertikal adalah bisa jadi misalnya nih Anika udah nangkap HP-nya Juan. Nah, Anika mau lempar lagi nih HP-nya Juan, mau ngelempar ke atas gitu ya. Set, Anika mau ngelempar HP-nya ke atas gitu. Oke. Nah, misal Anika melempar gitu ya, melempar benda ini ya, melempar benda ya, jangan jangan HP deh, bola gitu ceritanya. Sekarang Anika nih, Anika mau melempar bola ke atas dengan kecepatan awal sebesar 30 meter per second. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah kalau kita melempar benda ke atas gitu ya, melempar benda ke atas, yang terjadi bendanya bakal terus terbang ke atas atau dia bakal balik lagi, teman-teman. Bakal balik lagi. Ya, kenapa bisa balik lagi? Ada gravitasi. Ada Ya, gravitasi. betul, balik lagi ya karena gravitasi, teman-teman ya. Jadi konsepnya ke gravitasi lagi. Kenapa? Karena di kondisi ketika kita melempar ke atas, gravitasi itu ya di kondisi awal gitu ya. Gravitasi itu dia kan kita melemparnya ke atas, gravitasi arahnya kemana? Ke Ke bawah, bawah. kan gitu ya. Jadi gravitasi itu melawan gerak kita gitu. Beda dengan tadi pas jatuh gitu ya kan, kalau pas jatuh mah kan berarti searah tuh. Makanya benda kita makin dipercepat. Tapi ketika ketika kita melempar ke atas, gravitasi itu ngelawan gitu. Makanya misalnya teman-teman ditanya, kalau misalkan dalam waktu 1 second gitu ya, nih dalam waktu 1 second, dalam waktu 1 second, dalam waktu 1 second, berapa nih dalam waktu 1 second, berapa kecepatannya? Kecepatan ini jadi berapa? Oke. Dalam waktu 1 second.
kecepatan yang awalnya 30 meter per second pasti berubah dong karena kan ada perlambatan gitu ya. Gravitasinya membuat melambatkan, jadi kita sebut ada perlambatan akibat gravitasi. Jadi berapa coba? Nah, ingat lagi teman-teman konsepnya tentang gravitasi. Oke, Yasmin bagus, Zikra bagus, Faiz. Kata Aisyah 0 katanya ya. Oke, boleh. Oke, yang dari Subang, kakak nggak tahu siapa namanya, 20. Anika 20 juga. Oke, betul ya teman-teman 20. Jadi tinggal tinggal kita masukin ke persamaannya V0 plus GT. Cuman karena G-nya melawan, jadi V0 min GT. Jadi 30 dikurangi 10 kali 1. Jadinya 20 ya. Oke, VT-nya 20 meter per second. Oke. Kemudian kalau kalau kakak nanya berapa ketinggiannya gitu, berapa delta X-nya? Atau kalau di sini kan karena kita melemparnya dari bawah, berarti delta X sama dengan H gitu. Berapa delta X-nya? Berapa meter? Oke, ini udah bagus nih, udah pada lancar. Berapa delta X? Berapa delta X-nya? Oke, kata Reza 35 meter. Tanda tanya, apakah betul? Yasmin juga dapatnya 35, Anika juga 35. Egi 35 juga. Ya, oke. Delta X-nya teman-teman kita masukin dulu ya V0. Kan delta X berarti sama dengan V0 kali T. Ya, V0-nya kan kecepatan awalnya 30. Dikali T-nya. Nah, 30 kali T-nya 1. Dikurangi setengah kali G-nya 10 kali 1 kuadrat gitu. Hati-hati ya, jangan bukan plus, ini minus teman-teman. Ingat-ingat. Karena di sini percepatan apa sih? Si percepatan itu arahnya berlawanan dengan kecepatan gitu ya. Jadi di yang kita pakai adalah yang minus. Gitu kan? Ya. Jadi harusnya berapa dong jawabannya? Ya, betul. Harusnya 25 meter dong. Ya. Jadi dalam 1 detik benda posisinya bakal ada di ketinggian 25 meter. Sip, paham ya? Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita analisis lanjutan teman-teman. Kan benda itu kan berarti pas kita lempar ke atas gitu ya. Pas kita lempar ke atas dia bakal melambat. Ya kan? Melambat karena perlambatan ya. Efeknya melambat sampai kecepatannya itu habis gitu ya. Ya kan? Nah, sehingga kecepatannya tuh di titik ini. Oh, ini bukan PT ya, sorry, ini P0 itu. Sehingga di titik tertingginya kecepatannya itu bakalan 0 gitu. Ya kan? Nah, setelah 0 ini apa yang terjadi ke benda? Benda bakalan Jatuh. ya jatuh lagi, balik lagi. Makanya kan bendanya bakal balik lagi. Sebenarnya balik laginya karena kecepatan awal yang kita kasih itu udah berkurang sampai dia 0, dia balik lagi. Pertanyaan Kakak adalah berapa ketinggian maksimumnya di sini? Atau berapa delta X-nya di sini? Berapa delta X-nya? Atau berapa T-nya gitu kan? Berapa T-nya buat sampai di titik maksimum. Nah, gitu. Delta X di sini Kakak tulis sebagai ketinggian maksimum ya, H max gitu. T-nya ya T max juga boleh lah gitu ya. Kayak gitu. Karena waktu untuk mencapai maksimum. Nah, gimana cara nyarinya, teman-teman? Lihat, kita punya VT-nya 0 ya. V0-nya 30. G-nya adalah minus 10 berarti kan ya. Berarti kita bisa masukin ke persamaan yang mana? Cari T-nya dulu yang paling gampang. Ke persamaan yang kedua. Ya betul, Quinsa yang kedua. Ya, nanti kita bisa dapat nilai T maksimumnya. Berapa tuh?
Oke, bagus. Tuh, Yasmin udah Tiga, ngitungin tiga. 3 katanya Kak. Ya, jadi teman-teman tinggal masukin, oh, VT sama dengan fenol min GT kan. VT sama dengan fenol min GT. Ya, karena VT-nya 0 gitu ya. Karena VT-nya 0, berarti kita punya T-nya itu adalah, ya, T-nya itu adalah fenol dibagi G gitu. Nah, ini boleh teman-teman ya diingat-ingat persamaannya. Jadi kalau T untuk mencapai maksimum, fenol bagi G aja 30 bagi 10, ya 3 second. Kalau H max-nya gimana? Mau nyarinya pakai persamaan yang mana? Persamaan yang mana yang kita pakai buat nyari H max-nya? Yang pertama. Pertama bisa, karena kita T-nya udah dapat ya, boleh. So. Coba masukin ke persamaan yang pertama, berapa dapat H max-nya? Oke, sok silakan. Ya. Berapa nilai H max? Oke, bagus tuh. Yasmin udah dapat katanya. Oke, Aisyah juga udah, Anika, Rafli. Oke, good job ya. Dapat semuanya ya 45 meter. Oke, Tina juga, Egi. Oke, ya teman-teman tinggal masukin ke persamaannya ya. Nanti dapat 45 gitu ya. Ke persamaan pertama ya, tinggal plusnya ganti minus gitu kan. V0-nya udah ada, T-nya udah ada, G-nya udah ada, itu tinggal dimasukin aja. Nah, atau nih kakak mau tunjukin nih teman-teman, bisa juga kita masukin ke persamaan yang kedua. Yang ketiga gitu. Karena kan ada delta X-nya juga kan di persamaan yang ketiga. Nah, VT-nya itu 0. Berarti kan kita punya persamaannya 0 sama dengan V0 kuadrat gitu ya. V0 kuadrat min 2G, karena di sini kakak sebut delta X-nya sebagai H max ya. 2G H max gitu ya. Nah, 2G H max. Berarti H max sama dengan apa? H max itu kalau versi persamaan yang ketiga bisa kita cari dengan V0 kuadrat dibagi 2G berarti kan. Coba aja kita hitung. 30 kuadrat berapa? Kan V0-nya 30. 30 kuadrat berapa? 900. Ya kan? 900 dibagi 2 kali 10. 900 bagi 20 berapa? 45 meter juga kan ya? Sama Iya. gitu berarti kan. Oke. Nah, jadi memang teman-teman 3 persamaan ini jadi persamaan kunci gitu ya. Di di gerak mau horizontal mau vertikal. Yang menarik nih teman-teman ya, kalau teman-teman perhatiin, ini kakak sengaja pilih bilangannya tuh yang berhubungan nih. Jadi tadi gini, ketika benda itu dilempar ya dengan kecepatan awal 30 meter per second, benda mencapai titik tertingginya di 45 meter ya, betul nggak? Setelah 45 meter, apa yang terjadi? Benda bakalan jatuh bebas gitu kan ya. Jadi sama kayak benda kayak kayak nanti ketika tadi kasusnya siapa Juan yang lagi pegang HP di ketinggian 40 meter jatuh gitu. Jadi ketika kita melempar benda ke atas, pas udah nyampe atas, pas ke bawahnya kita bisa menggunakan analisis gerak lurus gerak jatuh bebas gitu kan ya. Ya kan? Makanya tuh, tadi masih ingat Iya. kecepatan pas saat menyentuh tanah di sini berapa? 30 meter per second. Ternyata sama teman-teman. Kalaupun kita ngasih kecepatan awal 30 meter per second di bawah, ternyata nyampe titik maksimumnya 45 meter juga kan gitu ya. Jadi ini tuh saling berhubungan gitu, teman-teman. Oke, sip. Sekarang kita lihat ya, kita analisis lagi, teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kita mau lanjutin lagi nih. Kita bakal mulai masuk ke konsep energi setelah ini. Enggak. Bisa ya semuanya ya? Bisa Insya dijawab. Allah. Oke. Oke, oh, sekarang coba kakak mau coba satu soal nih. Teman-teman kan tadi udah tahu ya T mencapai maksimal 3 second. Gimana kalau kakak nanya berapa nilai kecepatannya saat T-nya 5 second? Oke, T 5 second. T 5 second. Berapa ketinggiannya atau berapa VT-nya dulu aja, berapa VT-nya, berapa ketinggiannya, berapa delta X-nya. Oke, untuk kasus yang ini, kasus yang dilempar ke atas. PT-nya berapa, delta X-nya berapa? Kalau T-nya 5 second.
Delapan. Oke, berapa? Berapa kecepatan saatnya? Teman-teman tinggal masukin aja. Jadi sama aja masukin berarti fenolnya 30 gitu kan ya. Ya kan? Jadi kalau T-nya 5 second, nih kalau T-nya 5 second nih. 25. Ya, berarti 30 dikurangi 10 kali 5, 50. Jadinya berapa? Min 20 gitu. Nah, PT-nya tuh min 20. Ya kan? Sama aja masukinnya fenol min GT. Nah, cuman kok di sini dapatnya minus coba. Nah, kalau dapat minus artinya apa? Bendanya lagi apa? Jatuh ke bawah. Ya, lagi jatuh ke bawah. Masuk akal kan? Ya kan? Karena kan tadi sampai detik ketiga benda itu apa udah mencapai titik maksimum. Berarti pas detik kelima lagi jatuh ke bawah. Gitu kan ya? Sampai di detik ke-6 bakal balik lagi karena waktu yang dibutuhin dari bawah ke atas dengan atas ke bawah sama gitu. Ya 6 detik. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan saat 8 second ya 8 second mah di 6 detik ke-6 aja benda udah jatuh lagi, udah di posisi permukaan lagi gitu. Ya kan? Makanya Mbak jadi nanti analisisnya bisa macam-macam gitu ya. Oke. Bisa ya? Bisa bisa. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke, butuh istirahat dulu nggak teman-teman? Butuh istirahat dulu nggak? Butuh. Butuh ya. Oke, siap. Oke, baik Kakak kasih waktu 5 menit ya teman-teman ya buat istirahat ya. 5 sampai 10 menit lah. Nanti kalau yang mau ke belakang dulu silakan ya, mau ke toilet dulu. Nah, 30 menit. 30 menit boleh lah. Kalau kan boleh aja. Kan waktu kita masih 1 jam lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan yang mau istirahat dulu boleh. Jadi kalau istirahat 30 menit nanti kita belajarnya 30 menit lagi dong. Oke, silakan yang mau ke belakang dulu, yang mau sarapan dulu, barangkali yang belum sarapan silakan ya. Nanti biar nggak makin mulek nih sama persamaan yang berikutnya. Oke, siap Faisal. Santuy, santuy. Ya.
Oke, halo teman-teman, sudah balik lagi? Tes, tes, tes. Udah. Oke, boleh, yo silahkan. Yang udah hadir, boleh confirm di kolom chat ya. Hadir, hadir, hadir. Yang udah kembali. Wais, mantap. Mantap. Wais, udah pada kembali ya. Oke. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya, kalau sudah pada hadir kembali. Jadi ini kita sambil lihat lagi pergerakan yang tadi teman-teman ya, karena kita akan coba analisis hal lain. Jadi tadi ceritanya ada yang melempar bola ya, lempar bola tadi ceritanya Hanum nih ya. Hanum melempar bola tadi, Kak nggak ingat siapa yang melempar bola ya. Hanum lah sekarang jadi Hanum. Hanum melempar bola dengan kecepatan awalnya 30 meter per second ya, 30 meter per second. Kemudian oh ternyata dari sini kita tahu dalam waktu dalam waktu 3 detik gitu ya, dalam waktu 3 detik dia mencapai titik-titik maksimum gitu ya, dalam waktu 3 detik dengan ketinggian maksimumnya sebesar 45 meter kan gitu ya. Oke. Nah, dan kita juga tahu tadi di detik ke berapa, di detik pertama kita analisis ya, di detik ke satu eh, di detik ke satu bola itu mencapai ketinggiannya di berapa, di detik ke satu ketinggiannya di 25 meter gitu. Nah, ini beberapa hal yang akan kita analisis teman-teman. Dengan kecepatan pada saat T sama dengan 1 secondnya itu adalah 20 meter per second. Jadi kecepatan di sininya adalah di T sama dengan 1 second. Uh, bentar, ini kok. Nah, oke. Di T sama dengan 1 second, kecepatannya tadi berapa? 20 meter per second. Jadi kurang lebih seperti ini ya, dari kasus yang tadi gitu ya. Kita udah melihat kondisi begini. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kan kalau benda itu punya massa ya kan? Setiap benda itu punya massa. Pasti misalkan ibarat Hanum ngelempar bola yang massanya 2 kilogram dengan kecepatan awal 30 meter per second, dengan misalnya yang dilemparin adalah Hanum misalnya mau melempar siapa? Melempar Alia misalnya gitu. Wah, masa Alia dilempar. Oke, jadi ini ceritanya Hanum kalau ngelempar bola gitu ya dengan massa awalnya 2 kilogram, dilempar ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second dengan melempar benda lain misalnya ya yang masanya lebih besar gitu ya. Anggaplah kalau tadi masanya 2 kilogram, sekarang 15 kilogram, tapi kecepatannya pengen sama-sama 30 meter per second. Apa kerasanya sama atau beda gitu ya? Sama atau beda? Lebih susah yang mana? 15. Yang 15 kan ya? Ya kan, ibarat kata kayak teman-teman mau ngegotong benda makin 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 berat masanya gitu kan ya, makin berat masanya. Itu kan makin meskipun kita kuat ngangkatnya gitu, itu kita makin kerasa gitu, makin makin kerasa makin berat. Nah, sebetulnya ini kaitannya dengan apa, teman-teman? Salah satu hal yang dilihat di sini adalah berkenaan dengan energinya gitu. Jadi energi yang dikeluarin. Ya, misalnya kita bisa benda itu gerak dengan kecepatan 30 meter per second. Benda yang masanya berapapun kan gitu ya. Benda yang masanya berapapun gerakannya kecepatannya bisa 30 meter per second. Yang membedakan apanya? Energinya saat dia bergerak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bendanya besar gitu ya, kecepatannya 30 meter per second, berarti energi kinetiknya bakal lebih besar dibanding benda yang masanya lebih kecil bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Sekarang kita analisis dari sisi energinya. Nah, misalnya benda yang dilempar oleh Hanum itu masanya 2 kilogram.
masanya 2 kg. Ya. Nah, konsep pertama yang kita lihat di sini ada namanya tuh energi kinetik, ya. Jadi ada energi kinetik. Energi kinetik itu apa? Energi yang dimiliki benda yang bergerak gitu ya. Atau sebetulnya benda bergerak tuh karena adanya energi kinetik ya, kurang lebih gitu ya. Atau bahasa lainnya ya benda kalau bergerak berarti dia punya energi kinetik. Nah, persamaan energi kinetik itu sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratin. Setengah kali massa kali V kuadrat. Oke. Ini besarnya energi kinetik. Energi kinetiknya sama dengan setengah M kali V kuadrat. Oke. Sekarang kalau misalnya di kondisi pertama nih, kita hitung nih teman-teman ya, ketika Hanum melempar bola ke atas gitu ya, melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second, berapa besar energi yang dikeluarkan Hanum gitu. Atau berapa energi kinetik bola gitu kan. Berapa besarnya energi kinetik bolanya. Teman-teman tinggal masukin ke persamaan setengah dikali masanya berapa? 2 dikali V kuadrat. V-nya itu adalah 30 ya, 30 kuadrat. Sama dengan berapa? Setengah kali 2 kali 30 kuadrat. 900. Oke, bagus, bagus. Oke, Yasmin, siap. 900 joule kan ya? Ya, 900 joule. Ini dia besar energi kinetiknya. Nah, ini karena ditendang ke atas, bola ini sampai di titik maksimumnya. Di titik maksimum, tadi titik ketinggian maksimumnya itu 45 meter. Dan kita tahu di titik maksimum nilai kecepatannya berapa? Di titik maksimum. Kecepatannya berapa? Oh, 0 ya teman-teman. Kan karena tadi kan ibaratnya pas pergerakannya itu kan makin melambat sampai dia bakal jadi 0. Ketika kecepatannya 0 berarti berapa nilai energi kinetik bendanya? Berapa nol. energi kinetiknya? Pasti 0 juga dong. Gitu ya. Nol. Ah, pertanyaannya kan tadi benda itu awalnya punya energi kinetik sebesar 900 joule. Kemana sih si energi kinetiknya? Kok jadi Jadi hilang gitu ya? energi potensial. Nah, betul teman-teman. Jadi energi kinetiknya bakalan berubah. Jadi apa? Namanya energi potensial. Nah, energi potensial persamaannya apa? Sama dengan M kali G kali H. Gitu ya. M kali G kali H. Ya, sekarang kita lihat berdasarkan perhitungan yang tadi gitu ya. Kita kita tahu posisi ketinggian posisi tinggi maksimum bendanya adalah di 45 meter karena di saat itu juga kecepatannya 0. Berarti kalau Kang hitung energi potensial di sini berapa nilainya? EP sama dengan berapa? Masanya berapa? 2 kali 10. Nanti orang ngebuka 900 juga. H-nya berapa? 45. Ya. Oh, kalau dihitung ternyata di sini 900 joule. 900 joule juga gitu. Jadi pas di atas energi kinetiknya nggak ada, yang ada adalah energi potensialnya. Nah, sekarang kita akan coba analisis teman-teman ketika benda ini tadi pas lagi gerak ke atas ya. Tadi di detik pertama katanya ketinggiannya 25 meter, kecepatannya 20 meter per second. Ya berarti kan karena dia di ketinggian 20 meter, ingat kalau energi potensial kan dimiliki benda ketika dia punya ketinggian kan. Kata kuncinya adalah ketinggian. Sekarang dia punya nih ketinggiannya 25 meter. Berarti berapa nilai energi potensialnya? Coba teman-teman. Berapa energi potensial benda ini ketika di ketinggian 25 meter? Lima ratus joule. Oke, bagus. Berarti energi potensialnya 2 kali Joule. 10 kali 25 ya. Sama dengan 500 joule. Kalau kakak nanya berapa besar energi kinetiknya di sini? Nah, karena kinetiknya kan kita udah punya nih kecepatannya di titik itu adalah 20 meter per second. Berapa energi kinetiknya? Empat ratus. Nah, kita bisa hitung setengah kali M
M-nya berapa? 2 kali kecepatannya berapa? 20 kuadrat gitu ya. 400 Joule. Yang menariknya adalah teman-teman kalau lihat di titik itu, ternyata energi potensialnya sebesar 500, energi kinetiknya sebesar 400 Joule. Yang mana kalau kita jumlahin totalnya berapa nih teman-teman? 900 Joule. Gitu ya. Jadi di setiap titik sebetulnya nilai energinya tuh bakalan tetap 900 Joule teman-teman. Jadi kayak tadi misalnya pas kakak nanya, oh di ketinggian 25 meter energinya 500 Joule gitu. Jadi energi potensialnya berapa ya? Tinggal karena totalnya 900 kurang 500 ya 400 gitu. Paham ya, teman-teman? Insya Allah. Jadi nanti bisa dikorelasiin dari sisi ketinggiannya ya. Pokoknya ya udah teman-teman bisa menganalisis gerak itu dari sisi energinya. Atau bisa jadi kita justru ditanyanya memang energinya gitu, nilai energinya. Nah teman-teman coba gitu ya kombinasiin pemahaman tadi konsep terkait gerak dengan energi ini gitu ya. Karena nanti itu bisa jadi cara teman-teman buat nganalisis misalnya kayak nilai kecepatannya misalkan setidaknya gitu ya. Ini kita ambil contoh nih ya. Contoh kakak misalnya nyuplik di ketinggian nih misalnya kakak nyuplik di ketinggian 40 meter gitu ya. Jadi kan tadi masih masih apa masih masih bendanya gerak ke atas di ketinggian 40 meter. Di ketinggian 40 meter berapa nilai kecepatan benda? Ini contoh ya. Berapa nilai kecepatan benda pas ketinggiannya 40 meter? Oke. Sekarang coba nih ya. Teman-teman bisa 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 menggunakan analisis energi, bisa juga menggunakan analisis GLBB. Ya, silakan. Yang udah dapat jawabannya boleh ditulis ya di kolom chat. Berapa kecepatannya? Oke. 10. Oke. Nih, jadi teman-teman analisisnya kita bisa tinjau dari oh ini aja dulu, hitung dulu energi potensialnya. Coba, kalau energi potensial di ketinggian 40 berapa? Berapa energi potensial di ketinggian 40 meter? Ya, tinggal masukin M kali ya, kali berarti 800 Joule. Berarti kalau energi potensialnya 800 Joule, energi kinetik berapa? Energi kinetiknya tinggal berapa? Kan tadi total 100. ya 100 Joule. Jadi teman-teman bisa ngitung, oh berarti kalau misalkan gitu setengah kali masanya 2 gitu ya kali V kuadrat harus 100 gitu kan. Setengah kali 2 kan 1 berarti V kuadrat sama dengan 100. Berarti berapa V-nya? Nah, V-nya berapa berarti? 10. 10 gitu teman-teman ya 10 meter per second tuh dapat nih V-nya 10 meter per second. Nah, contoh misalkan kalau teman-teman belum paham konsep energi yang tadi misalkan ngerjain ini bisa teman-teman kerjainnya gimana? Oh hanya 40 meter. Oh berarti kita nyari dulu delta X-nya kan 40 gitu ya.
delta X sama dengan V0 gitu kecepatan awalnya gitu ya. Berarti kan kalau misalkan pakai ini ya, jadi teman-teman bisa, oh ini 40 sama dengan kecepatan awalnya 30 kali T dikurangi setengah kali gravitasinya berapa? 10 ya kan, kali T kuadrat, karena T-nya kita mau cari dulu kan gitu ya. Wah gitu kan ya, perjalanannya bakal cukup panjang gitu teman-teman ya, karena kita harus nyari T-nya dulu, udah gitu kita cari VT-nya kan gitu. Atau teman-teman bisa pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 G delta X, itu bisa juga gitu. Tapi artinya gini teman-teman, analisisnya itu bakalan apa ya, maksudnya tuh analisis yang bisa teman-teman lakuin dengan udah tahu energi itu bisa jadi apa ya, bisa jadi modal nanti kalau misalkan ada soal-soal tertentu yang ternyata lebih mudah gitu dikerjain pakai konsep energi gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, Paham. semuanya bisa semua ya. Oke, oke, kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kakak mau coba bawa teman-teman ke konsep ke balik lagi ke gerak mendatar dulu ya. Gerak mendatar. Karena nanti kalau misalkan kita lihat yang gerak vertikal, apa nanti bisa bisa juga sih analisisnya gitu ya. Jadi supaya mudah kakak ambil dulu ke gerak yang mendatar dulu. Nah, kan kalau sebelumnya kita menganalisis misalnya kita punya benda teman-teman ya, benda. Kita balik lagi ke kasus kita yang awal teman-teman, biar biar nyambung terus gitu ya. Teman-teman kasusnya tuh eh, sama nih kakak bikin. Di sini tuh tadi kita punya benda awalnya bergerak dengan kecepatan 2 meter per second jadi 14 meter per second ya. Jadi kita punya benda ya kan bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Terus setelah beberapa saat kecepatannya berubah menjadi 14 meter per second ya, 14 meter per second dalam waktu 4 second, sehingga kita dapat nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 3 meter per second kuadrat kan gitu ya. A-nya 3 meter per second kuadrat, dan ternyata kalau misalnya kita hitung juga perpindahannya, berapa, delta X-nya 32 meter. Ternyata delta X-nya adalah sebesar 32 meter. Oke. Nah, dari kasus sebelumnya kita punya kondisi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat, teman-teman kan di sini kita punya sesuatu yang disebut dengan percepatan. Oke. Sebetulnya percepatan ini munculnya dari mana sih? Kenapa benda bisa geraknya jadi dipercepat? Kenapa benda itu geraknya bisa jadi lebih cepat? Kok bisa gitu? Apakah percepatan ini sesuatu yang tiba-tiba muncul? Karena ada apa? Dorongan. Yes, betul. Karena ada dorongan, teman-teman. Ibaratnya kalau misalkan kita bawa kendaraan motor yang awalnya 2 meter per second, kalau misalnya kecepatannya mau naik, setidaknya ada hal yang teman-teman lakuin, yaitu kita narik gas gitu kan ya. Ya enggak? Nah, Iya. narik gas itu tujuannya apa? Biar mesin ngasih gaya dorong gitu kan ya. Ya kan? Hmm. Nah, makanya sekarang kita akan coba masuk ke konsep tentang gaya, teman-teman ya. Nah, jadi benda memiliki percepatan itu karena dia dikasih gaya. Ya, jadi ada gaya yang mendorong. Terserah gaya yang mendorongnya sumbernya dari mana gitu. Karena sumbernya dari manapun. Nah, kata Newton ya, kata Newton. Jadi hukum yang banyak bermain di gaya itu utamanya adalah Newton. Newton itu ada 3 hukumnya teman-teman ya. Ada hukum 1, hukum 2, hukum 3. Hukum 1, hukum 2, sama hukum 3. 2 sama hukum 3. Nah, ini kita pakai yang hukum 2 dulu ya. Jadi kata Newton di hukum 2, kalau misalnya kita ngasih gaya ke benda, kata Newton, maka benda itu akan mengalami perubahan kecepatan. Benda akan mengalami percepatan. Makanya di hukum 2 Newton berlaku persamaan sigma F gitu ya, Sigma total F. gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan.
Atau bahasa lainnya, percepatan bisa muncul ketika kita ngasih gaya ke benda. Gitu. Ya. Jadi kalau dibayangin ya, kalau misalnya kita bayangin di sini bendanya masanya kita ambil yang kecil dulu aja ya. Misalnya bendanya masanya 5 kilo gitu ya. Oke. Bendanya masanya 5 kilogram. Didorong gitu ya, sehingga benda yang awalnya kecepatan 2 meter per second didorong ya. Kita dorong nih teman-teman. Kita dorong dengan sebuah gaya sehingga punya percepatan 3 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, berapa besar gaya yang dikasih? Nah, ini kita bisa gunakan persamaan hukum Newton ini, bahwa yang namanya apa? F sama dengan M kali A. Berarti berapa besar gaya dorongnya? Oke. Misalkan sumber gayanya berarti kan di sini karena kita dorong pakai tangan, kita ya pakai tenaga kita ya, ini kita sumbernya dari gaya otot berarti kan ya. Oke. F-nya sama dengan berapa? Kalau masanya 5 tadi kita udah tahu nih percepatannya. 15. 15. 15 ya. Oke, hati-hati. 5 kali 3 berarti ternyata total gayanya adalah sebesar 15 Newton. Jadi teman-teman, sebetulnya penyebab adanya percepatan itu akibat adanya gaya gitu. Oke. Sip. Disinilah yang disebut dengan konsep dinamika. Jadi kalau sebelumnya kita malah cuma ngebahas ada nih percepatan, ada nih perpindahan. Di konsep dinamika kita kasih tahu sebetulnya percepatan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, ada sumbernya, ada awalnya, gaya gitu. Kalau kayak percepatan gravitasi misalnya, itu ada nggak sumber gayanya? Dari apa coba? Dari gaya apa? Gaya gravitasi, teman-teman. Jadi ya, gaya gravitasi itu sebetulnya apa? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik dua benda. Gaya gravitasi. Jadi setiap benda ya kan, benda itu sebetulnya saling tarik-menarik, teman-teman. Nah, ketika misalkan kita megang benda terus benda itu jatuh, kenapa jatuhnya ke bawah? Karena benda sama bumi itu saling tarik-menarik. Ibarat kata gini, misalnya ini kakak punya HP misalnya. Antara masa HP dengan masa bumi gedean mana? Bumi. Gedean bumi kan. Nah, jadi yang ketarik HP apa bumi? HP. HP-nya ketarik, makanya ke bawah gitu ya. Nah, bayangin kalau misalkan HP-nya ini lebih berat ya, masanya lebih besar daripada bumi. Efeknya buminya yang jatuh ke HP gitu, teman-teman. Bayang ya, gitu. Jadi sebetulnya kenapa ketarik ke bawah ya, karena masa HP kita ini jauh gitu, sangat kecil gitu ya, kecil banget dibandingin masa bumi. Makanya efeknya dia ketarik gitu. Ya. Jadi si percepatan itu ingat munculnya akibat gaya. Ya kalau misalkan masalah jatuh ke bawah akibat gaya gravitasi gitu. Nah, kalau ini akibat gaya dorong gitu kan. Karena kita dorong jadilah dia punya percepatan. Tadi kita ngedorongnya dengan gaya sebesar 15 Newton. Nah, sekarang kalian nanya nih teman-teman. Kalau misalnya kan ini benda gerak nih, awalnya punya kecepatan 2 meter per second. Kalau kita hitung energi kinetiknya berapa sih? Energi kinetik benda. Ya, punya energi kinetik nggak benda ini? Punya nggak? Punya nggak energi kinetiknya? Punya. Punya. Ya, tinggal dihitung coba berapa energi kinetiknya di sini. Karena kan dia punya kecepatan, pasti punya energi kinetik dong. Kan Pak tadi energi kinetiknya pas tadi mau pas jatuh ke bawah ya, sebetulnya arahnya mau kemana pun, pokoknya dia punya kecepatan, dia punya energi kinetik. Ya, 10. ya 10. Oke, yang lain 10. sepakat 10. 10. Oke. Jadi kalau kita hitung energi kinetiknya ini setengah kali 5 kali 2 kuadrat ya. Kali 2 kuadrat. Jadi Ya. ini 10 joule berarti ya. Jadi di sini kita punya energi awalnya 10 joule. Pas berubah jadi 14 meter per second, berapa perubahan energinya? Coba energi kinetiknya dulu deh hitung. Pas 14 meter per second berapa sih energi kinetiknya? Yang awalnya 10 joule 35. berubah jadi 35. 35. Sekecil itu kah? 35. Iya gitu. Energi kinetik persamanya apa? Setengah kali masa. Masanya berapa? 5 kali
14 kuadrat loh. 14 kuadrat kan, ya kan? Bukan Aja. setengah MV doang, setengah MV kuadrat, hati-hati. Nah, berapa harusnya? 196. Hmm? 196. 196 kan 14 kuadrat. Ini kan, ini lihat masanya berapa? Masa bendanya lihat 5 kilo. 5 kilo, ya kan? Berarti Kali 5 kali 196. 498. Apakah? oh dikali. Ya, berapa? 490. Ya, bagus. 490 Joule ya. Oke. Ini 490 Joule. Jadi dari yang awalnya 10 Joule berubah jadi punya energi sebesar 490 Joule. Kok bisa gitu? Dari mana? Kok dia bisa berubah energi kinetiknya dari 10 Joule menjadi 490 Joule? Berarti berubah berapa? Kurang menyukai. Berapa berubahnya? 480. Ya, berarti si energi kinetiknya tuh naik 480 Joule. Pertanyaan kakak, kok bisa sih? Kok bisa dia naik? Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa naik? Karena apa? Karena tadi kan apa si benda itu kan mengalami percepatan akibat gaya. Nah, Gaya. teman-teman coba di sini ada yang menarik nih. Kan berarti kan kita ngedorong nih dengan gaya 15 Newton, ya. Gaya 15 Newton sejauh berapa? 32 meter. 32 meter. Kalau kita kaliin 15 kali 32 berapa? 480. Nah, 480 Joule juga kan. Nah, dari sini teman-teman, makanya kenapa ada perubahan energi kinetik sebesar 480 Joule? Ya karena dari gaya yang kita dorong gitu. Jadi itulah yang disebut dengan usaha, teman-teman. W itu adalah F kali delta X. Gaya yang kita kasih dikali seberapa jauh kita ngasihnya gitu. Nah, ini disebut dengan usaha. Jadi usaha itu kayak seberapa besar sih energi yang kita kasih gitu. Berarti kan kalau misalkan kasusnya kita ngasih gaya 15 Newton dan kita ngedorong sejauh 32 meter, berarti kita ngasih usaha sebesar berapa? 480 Joule. Jadi energi yang kita keluarin, ya jadi kan ibaratnya usaha tuh ya kita ngeluarin energi, kita usaha itu kan kita ngeluarin energi gitu ya. Kita melakukan usaha sebesar 480 Joule. Nah, besarnya energi yang didapat dari usaha kita dikasihin ke benda gitu. Makanya benda mempunyai tambahan energi sebesar 480 Joule. Efeknya dari yang awalnya 10 Joule berubah jadi 490 Joule gitu. Paham nggak, teman-teman? Paham ya, kan jadi kelihatan ya nyambung semuanya, teman-teman gitu. Makanya kenapa bilang jadi dari persamaan yang sebelumnya tuh coba pahami terus gitu. Karena nanti teman-teman tuh bakal berusaha menghubungkan semuanya gitu ya. Jadi itu bukan materi yang terpisah-pisah gitu. Jadi nyatu terus gitu ya. Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita coba review sedikit teman-teman terkait konsep Newtonnya gitu ya. Terkait konsep Newtonnya ya ini mah hanya apa FYI-nya aja gitu yang bagian hukum Newtonnya. Kan yang dipakai di geraknya mah di bagian yang ini ya. Kalau hukum Newton 1 ada yang tahu? Kalau hukum Newton 2 kan tadi ini pakai sigma ya. Sigma itu maksudnya karena kan gaya yang ngasih ke benda itu bisa jadi nggak cuman satu gitu, bisa lebih gitu kan. Jadi makanya ditulis sigma tuh ya kita hitung dulu total gayanya. Kalau hukum 1 ada yang tahu apa? Sigma F sama dengan 0. Nah, sigma sama dengan 0 itu artinya apa? Benda yang bergerak akan tetap bergerak, jadi konstan. Terus yang benda yang diam bakal tetap diam. Oke. Soal gitu ya. Jadi teman-teman analisnya gini. Sigma F itu keberadaan gaya itu kan mengakibatkan adanya percepatan. Ya kan? Berarti kalau misalnya ketika nggak ada gaya, artinya sigma F-nya sama dengan 0, ada percepatan nggak? Nggak ada. Jadi kalau total gayanya sama dengan 0, berarti kalau gitu percepatannya 0, artinya nggak bakal ada perubahan kecepatan.
Jadi kalau misalkan yang awalnya diam ya bakal tetap diam. Kalau yang awalnya bergerak misalnya dengan kecepatan anggaplah awalnya 2 meter per second, kalau nggak dikasih percepatan apa yang terjadi? Kecepatannya bakalan tetap aja kan 2 meter per second ya. Paham ya? Itu Ya. hukum pertama gitu ya, sigma F sama dengan 0. Kalau hukum Iya. ketiga, F aksi sama dengan minus F Reaksi. ya, F Minus aksi F sama reaksi. dengan minus F reaksi. F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Nah, Kak, maksudnya gimana? Jadi sebetulnya ketika kita ngasih gaya ke benda gitu ya, benda juga ngasih gaya lawan gitu. Sederhana gini, teman-teman kalau ngedorong meja itu ngerasain berat nggak? Gitu. Berat. Ya, Berat. berat. Berat gitu kan ya, maksudnya pasti kerasa gitu. Nggak, ibaratnya kerasa ada beban gitu. Nah, jadi sebetulnya beban yang kita rasain itu adalah gaya lawan dari bendanya gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita ngedorong nggak terlalu kelihatan, tapi teman-teman bayangin kayak kalau kita loncat dari perahu gitu ya, teman-teman nih set. Kayak kita loncat dari perahu, nah, misalkan kita loncat dari ujung, jadi kita loncatnya ke kanan, perahu bakalan geraknya ke kiri gitu kan ya. Nah, Ya. kan dia berlawanan. Atau kalau misalkan kita di perahu main dayung, kalau kita mau maju ke depan, kita dayungnya arahnya kemana? Belakang. Belakang kan gitu ya. Jadi karena si perahu itu dia ngasih gaya reaksi gitu. Kita ngasih gaya, dia ngasih gaya arah ke belakang, perahunya majunya ke depan gitu. Paham ya? Itu hukum Newton ya, selintas terkait hukum Newton. Oke, lanjut. Kita balik lagi ke kasus yang ini ya. Berarti tadi kita melakukan usaha sebesar berapa? 480 joule. 80 joule. Nah, kita ngasih apa? Ngasih gaya ngasih usaha sebesar 480 joule itu dalam waktu berapa detik, teman-teman? Dalam waktu 4 detik. 45. 4 second, teman-teman nih, bukan 45, ini 4 second. Ya. Dalam waktu 4 second. Ya kan? Nih, dalam waktu 4 second ternyata kita mengeluarkan kita melakukan usaha sebesar 480 joule. Nah, berarti sebetulnya kita bisa menghitung sesuatu yang disebut dengan, kan kalau ini tadi usaha ya. Ini teman-teman nih barangkali bingung nanti W itu apa? W itu usaha ya. Karena W itu kan dari bahasa Inggrisnya usaha itu work gitu ya, kerja gitu. Usaha atau kerja itu kan work gitu. Makanya jadi huruf W. Nah, ada besaran lain yang bisa kita cari namanya daya. Ya. Daya. Bahasa Inggris daya apa? Power. Ya kan, daya atau power. Nah, power ini satuan simbolnya apa? P gitu ya. P ini sama dengan apa? Besarnya energi yang kita kasih dibagi waktu gitu. Besarnya energi dibagi waktu. P itu sama dengan E per T. Ya. Nah, kalau kita analisis berarti kalau kita coba hitung berarti di kondisi ini berarti kita punya daya berapa, teman-teman? 480 dibagi 120 watt. 480 dibagi 4 ya, sama dengan 120. Satuannya apa? 120 watt gitu ya kalau daya satuannya. Kalau konsep pengukuran lagi watt itu ya sebetulnya kalau kita ubah ke satuan standar juga bisa gitu. Cuman biasanya beberapa besaran itu ada yang satuannya tuh pakai satuan tertentu yang bisa kita konversi ke standar gitu. Cuman lebih seringnya dipakainya ini satuannya watt. Ini dia teman-teman. Oh, berarti kita sebetulnya kita punya daya 120 watt. Apakah ini artinya daya maksimum? Enggak gitu, karena kita bisa aja ngasih dorongan yang lebih kuat lagi kan gitu ya. Jadi 120 watt ini ya sebagai bahwa kita mampu ngasih gaya 120 watt. Lebih dari itu pun bisa aja kan gitu ya. Cuma kan setiap orang setiap kalau di sini kita lihatnya ke benda, setiap benda tuh punya batas kemampuannya. Kayak teman-teman kalau misalkan lihat watt itu hubungannya sama apa? Sama Listrik. listrik kan ya, misalkan lampu berapa watt, misalkan kita beli lampu 10 watt. Nah, lampu 10 watt itu artinya si lampu itu mampu ngasih energinya kan dari energi listriknya berubah jadi energi cahaya ya. Itu tuh maksimalnya sebesar 10 watt gitu. Jadi tingkat kecerahan keterangan lampunya tuh sebesar energi 10 watt gitu. Kebayang ya, jadi kalau punya lampu 10 watt itu maksimalnya. Jadi kalau misalkan di bawahnya ternyata karena kan kalau energi lampu
faktornya dari arus listriknya ya. Ternyata karena dari arus listriknya kecil, akibatnya 6 watt gitu, lampunya mampunya ngasihnya 6 watt, ya udah nggak masalah gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan lampu itu dikasih arus listrik yang lebih besar, sehingga dia harus ngasih watt yang lebih lebih tinggi. Akibatnya apa? Meledak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada komponen listrik yang rusak, yang terbakar, salah satunya adalah karena arusnya terlalu besar, dia nggak mampu gitu. Jadi setiap setiap benda gitu ya, setiap materi gitu ya, atau sesuatu yang ngasih energi itu punya batasannya, batasan powernya masing-masing ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, sekarang ntar kita coba cari. Nah, ini deh. Kita cari dulu ini. Kita coba soal nomor 24 nih. Soal nih, IPRIX 22. Berarti ini pasti soal KSM tahun 2022, teman-teman ya. Pada gelaran Jakarta IPRIX 2022 yang lalu, 2 buah mobil listrik dari perusahaan berbeda saling bersaing untuk mendapatkan juara. Mesin mobil listrik yang dibuat oleh J Motor memiliki daya maksimum 30 kW. Nah, ya, daya maksimum dia bilang 30 kW gitu. Nanti daya maksimum itu bakal hubungannya sama apa? Ya nanti kan bakal berhubungan dengan perubahan energi yang bisa dikasih kan gitu ya. Energi yang dikasihnya sebesar berapa gitu setiap secondnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bayangin kayak apa 30 kW itu kan berarti 30.000 watt ya. 30.000 watt. 30.000 watt. Artinya boleh kakak tulis sebagai 30.000 joule per second kan ya watt itu ya. Karena kan dari energi dibagi waktu. Jadi artinya setiap detiknya mobil listrik J motor ini mampu maksimalnya kalau yang N motor 40 kW gitu ya. Nah, kemudian kita di sini dikasih nih masa tiap-tiap mobil listriknya adalah 2 ton. Ya. Pertanyaannya kalau misalkan mesin mobil ini misalkan yang J mampu mengubah gerak dari 2 meter per second jadi 4 meter per second dalam waktu 1 second, benar atau salah gitu. Nah, gimana cara nganalisisnya? Nih, kakak kasih ide awalnya dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal lihat energi kinetik awalnya berapa, energi kinetik akhirnya berapa. Kan ada perubahan tuh nanti tuh perubahan energi kinetiknya. Nah, perubahan energi ini kalau dibagi dengan waktunya gitu ya, lebih besar apa lebih kecil dari 30.000 misalnya gitu. Ibaratnya berarti kalau misalkan masih lebih rendah dari 30.000 dia masih sanggup gitu. Tapi kalau harus mengeluarkan energinya lebih dari 30.000 dia nggak sanggup gitu. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi pertanyaan kakak coba gini, teman-teman hitung untuk yang nomor 1 berapa dayanya, yang nomor 2 berapa dayanya, nomor 3 berapa dayanya, nomor 4 berapa dayanya. Sehingga kita bisa jelas gitu, mengatakan bahwa oh ini mampu, ini enggak gitu kan. Coba, teman-teman bisa hitung berapa. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Ini sebagian sudah masih jawaban tuh dari Aisyah nomor 1 12.000 watt katanya. Nomor 2 42.000 dari Varela.
Nomor 3 21.000. Oke. Oke, bagus ya. Boleh. Teman-teman yang masih ngitung silakan ya. Sambil ngitung aja. Di sini dikasih tahu masanya 2 ton, berarti 2 ton itu berapa? 2000 kilogram gitu ya. 2000 kilogram. Berarti kalau misalkan untuk yang pertama dari 2 meter per second 4 meter per second, berarti setengah kali massa berarti 1000 ya kan, 1000 kali 16 gitu. 4 kuadrat 16.000 dikurangi ya kan, 4 kuadrat 16 ya, 16.000 dikurangi 4.000 berarti 12.000 ya. Yang nomor 1 12.000 watt gitu kan. Yang nomor 2 10 kuadrat itu 100, 4 kuadrat 16, 100 kurangi 16 berarti 84 ya, 84 karena dalam waktu 2 second, 84 bagi 2 berarti 42 kan, ini 42.000 watt gitu. Ya, kita lihat ini untuk yang nomor 1 2 kan urusannya sama sama mesin motor mesin kendaraannya J motor ya. Yang J motor katanya sanggupnya adalah 30.000. Berarti kalau dibilang bahwa untuk pernyataan 1, mesin pada mobil listrik J motor mampu mengubah gerak 2 jadi 4 dalam waktu 1 second. Itu betul atau salah ya, karena ternyata kalau 2 ke 4 itu butuh waktunya butuh dayanya sebesar 12.000 masih mampu gitu kan ya. Ya. Yang nomor 2 kita dapat hitungannya 42.000 watt, sementara kemampuan jam motor ada 30.000, tidak mampu kan ya. Nah ini benar kan, dia bilang tidak mampu gitu kan, tidak mampu kalau 42.000 watt karena kemampuannya sendiri hanya 30.000 watt. Yang ketiga sama, tinggal kita hitung aja, 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kuadrat 4, 25 kurangi 4 21, yang ini 21.000 watt berarti ya. Nah ini 21.000 watt. Ini yang nomor 2 berarti nomor 3, pernyataan 3, mampu nggak mobil listrik ini mampu nggak? Mampu ya, mampu berarti benar gitu. Yang nomor 4 12 kuadrat 144, 4 kuadrat 16, 144 dikurangi 16 128 ya, 128 bagi 2 berarti 64, ini 64.000 watt gitu. Nah mampu nggak kalau 64.000 watt mesin N? Enggak. Oh, gitu ya. Jadi yang ini yang 4 tidak mampu, karena dibilang tidak mampu ya benar gitu ya. Jadi di sini pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 2 3 dan sampai sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Oke, sekarang silahkan yang mau diskusi teman-teman ya. Kita kita sekarang diskusi. Ini ada yang raisen, boleh silakan, ada yang mau nanya. Siapa dari Itu rumusnya apa ya, Pak? yang mana? Oh, ini persamaannya. Jadi Iya. tinggal masukin aja ke persamaan energi kinetik. Energi kinetiknya tuh sama dengan apa? Setengah kali massa. Misalkan untuk yang pernyataan 1 ya. Setengah kali massanya kan 2000. Kali kecepatan dikuadratin. Kali 2 kuadrat. Nah, setengah kali 2000 kan 1000. Kali 4, 4000. Nah, ini energi kinetik awalnya. Energi kinetik berikutnya, yang energi kinetik keduanya, itu adalah setengah kali 2000 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 16 ya. Setengah kali 2000 kan 1000. Jadi 16.000. Jadi teman-teman lihat dari 4.000 jadi 16.000 ya. 16.000 kurang 4.000 berarti dia ada perubahan sebesar 12.000 kan ya. Jadi perubahan energinya tuh sebesar 12.000 joule. Katanya 12.000 joule ini diminta dilakukan dalam waktu 1 detik. Berarti kalau misalkan kita lihat persamaannya kan, kalau daya itu sama dengan energi dibagi waktu, gitu kan ya. Berarti 12.000 dibagi 1, ya 12.000 watt gitu kan ya. Jadi kalau detailnya masing-masing seperti ini ya. Jadi dihitung masing-masing perubahan energinya berapa dibagi waktunya gitu. Oke. Seperti itu ya. Paham? Paham. Oke. Ada lagi yang lain yang mau nanya?
Tidak. Tidak, oke. Oke, baik kalau gitu teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke. Oh nanti siang sama sama Kang panggilnya Kang atau Pak atau Kak? Kak Kak. Mamat ya. Kang. Oh Akang, oke siap sama Kang Mamat ya. Oke nanti siang sama Kang Mamat ya. Oke baik kalau itu teman-teman, Insya Allah kita jumpa lagi besok kalau nggak salah ya. Yang fisika satu lagi ya, Insya Allah besok kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Oke dari Kak dicuan sekian ya. Ya terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ay, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik semua, pertemuan hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu kembali nanti siang ya, jam 1 jangan lupa semuanya. Terima kasih semuanya. Saya end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riko.